bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are a very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 ya, untuk daerah pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, dengan tema hari ini etika pelajar di dunia digital. Nah, sekarang Putih Sasti, saya sebagai moderator akan memandu acara ya dari pagi hari ini di Makin Cakap Digital 2023. Dan tidak lupa juga, Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama Siberkreasi. Sebelumnya saya ingin memberikan juga beberapa tata tertib untuk acara ini. Yang pertama, cara menuliskan nama user ID Zoom itu dengan format bagi pelajar, nama terakhir ya, spasi 4 digit terakhir NIS, spasi nama sekolah. Untuk para guru, nama terakhir, spasi 4 digit nomor telepon terakhir, dan spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia, dan menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, di etika pelajaran di dunia digital, nanti akan ada hadiah menarik. Siap-siap untuk 10 pertanyaan terbaik akan mendapatkan digital wallet. Ya, jadi nanti akan ada undiannya untuk para siswa atau mungkin guru yang ikut bertanya. Jadi pastikan Anda semua menyimak materi dan juga ikut bertanya di kolom komentar. Nah, sebelum kegiatan dimulai, mari kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu, ya, menurut kepercayaan masing-masing. Doa bersama dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, terima kasih. Dan sekarang saatnya kita menyaksikan sambutan dari Bapak Samuel, yang selaku Dirjen Aptika dari Kemenkominfo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Samuel. Dan sekarang selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech kita. Ada Ibu Muti yang akan langsung memberikan pemaparannya. Silakan Ibu. Ya, mohon maaf Ibu, suaranya masih belum terdengar. Boleh di-unmute dulu mic-nya? Iya. Minta dibantu admin saja, Mbak. Oke, baik. Silakan Kakak admin. Etika dalam bermedia sosial. Etika bermedia sosial, cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Mengapa harus etis? Segala aktivitas digital dan di ruang digital memerlukan etika digital. Apa itu etika digital? Perilaku digital hendaknya diarahkan pada niat, sikap, dan perilaku yang etis untuk kebaikan bersama. Ruang lingkup etika meliputi kesadaran, kebajikan, tanggung jawab, kejujuran. Waspadai konten negatif yang meliputi cyberbullying, ujaran kebencian maupun hoax. Kesimpulannya, selama kita mengedepankan etika yang baik saat berinternet, maka tidak akan timbul masalah di kemudian hari. Justru akan mendatangkan manfaat baik bagi pribadi maupun orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu Mutik ya atas pemaparan yang pertama. Oke. Itu dia keynote speech kita untuk hari ini, dan sebelum kita melanjutkan, langsung saja saya ingin memberikan satu video ya. Di sini akan ada jurus-jurus agar kita makin cakap digital. Ini dia 4 jurus agar kita makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu dia 4 jurus agar kita makin cakap digital. Pada kesempatan ini, makan cakap digital 2023 ya, segmen pendidikan di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, memiliki
memasuki tema etika pelajar di dunia netizen mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital sekarang ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini akan membahas secara lengkap ya, dan juga menyeluruh dalam 3 aspek. Nanti akan ada kecakapan digital, keamanan digital, dan budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan daerah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya ya akan menghadirkan pembicara-pembicara yang sudah ahli di bidangnya. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, izinkan saya memperkenalkan ada siapa saja narasumber kita untuk pagi hari ini. Ya, di sini ada Mas Olan, ada Mas Aliar, dan juga Mbak Desti. Itu dia ketiga narasumber kita yang akan sharing kira-kira aspek-aspek dalam literasi digital. Tidak lupa, saya juga mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi link registrasi dengan lengkap. Bisa dicek saja, linknya nanti akan di-share oleh admin di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk ikut bertanya, karena nanti di akhir acara akan ada 10 orang penanya terbaik yang diundi namanya untuk mendapatkan dompet digital. Nah, langsung saja kita menuju ke narasumber pertama kita untuk hari ini. Saya panggilkan ada Mbak Desti, selamat pagi. Iya, masih belum nyala mic-nya, Mbak. Oke. Iya, boleh dites suaranya? Masih belum terdengar, Mbak Desti? Tadi udah ada sedikit sih. Atau udah dijadiin co-host ya? Sudah kan ya? Atau mungkin headphone-nya mungkin kurang. Belum, Mbak, belum terdengar suaranya. Kenapa ya? Admin sudah dijadikan co-host ya, Mbak Destinya ya. Nah, sudah. Baru dijadiin co-host, boleh dicoba lagi di-unmute. Yang mana nih ya? Oh, ini udah ya? Ini udah ya? Udah. Oke, Aman. siap. Oke, silakan. Oke, baik. Wah. Sudah tampak di layar ya, Mbak Muti ya? Sudah. Tinggal Oke, di full screen saja, Mbak. Siap. Iya. Oke, baik. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapat materi terkait bagaimana budaya bermedia digital. Perkenalkan dulu, nama saya Destiani ya, teman-teman semua. Kalau aktivitas sehari-hari saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Simpang Katis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga saya aktif di organisasi relawan TIK Indonesia. Nah, mungkin teman-teman kenapa sih kita harus literasi digital? Sesuai dengan hasil survei Microsoft ya. Jadi terkait indeks kesopanan digital, mungkin ini teman-teman sudah pernah mendengar tentang ini, bahwa Indonesia itu menempati urutan paling bawah sekali terkait kesopanan digital. Jadi orang Indonesia itu cenderung tidak sopan di dunia digital. Nah, makanya dari dasar itulah yang menjadikan kenapa kita harus memperkuat terkait literasi digital kita. Ada 4 pilar kan literasi digital. Nah, saya akan fokus ke digital culture, yaitu terkait kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih ada pilar ini gitu kan? Tantangan budaya digital kita itu sangat besar ya teman-teman. Pertama, karena digitalisasi yang begitu pesat, jadi itu mempengaruhi wawasan kebangsaan kita.
Nah, terus juga menipisnya kesopanan dan kesantunan. Karena apa ya tadi terkadang netizen membedakan antara dunia maya dan dunia nyata gitu. Nah, akibat kesopanan dan kesantunan menipis, jadi budaya-budaya Indonesia itu yang terkenal sopan, santun, itu menjadi menggelap. Jadi media jadi panggung budaya asing ya. Nah, itu karena banyak contoh kayak budaya-budaya asing yang sedang naik daun, misalkan kayak seperti ini ya, apa tarian dari luar negeri, budaya K-pop, itu yang mempengaruhi budaya kita sehingga budaya kita cenderung menggelap. Terusnya minim pemahaman akan hak digital, bahwa sebenarnya kita sebagai netizen itu juga punya hak digital ya. Nah itu nanti kita bahas lebih lanjut. Terus kebebasan berekspresi yang berbensa. Nah ini terkait bagaimana kita mengeluarkan komentar dan sosial media. Karena jadi toleransi juga apa kita tidak menghargai perbedaan ya, ada yang beda di sana. Terus menghilangnya juga batas-batas kita dan pelanggaran hak cipta dan karya pelanggaran. Nah, maka dari itu ya, maka dari itu perlunya ada kompetensi berbeda kita. Kompetensi ini ada dasarnya teman-teman. Seperti yang kita pelajari di sekolah ya, kalau kita selalu Pancasila ya, bahwa dasar kita mengakukan sesuatu itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Itu landasan kita apa dalam budaya berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, untuk ruang lingkup budaya bermedia digital sendiri ada 4. Yang pertama itu ada budaya digital dan budaya Pancasila. Kemudian ada digitalisasi budaya, kemudian yang ketiga ada mencintai produk dalam negeri, dan yang keempat adalah hak. Nah, apa sih budaya digital, budaya Pancasila itu? Jadi itu seperti menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Bagaimana sih mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter kita ketika kita sedang berinteraksi di dunia maya ya, atau di ruang digital kita. Nah, seperti yang kita tweet, yang kita ketahui bahwa Pancasila itu kan ada 5 sila ya. Sila pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa ya. Bagaimana nilai utamanya adalah cinta kasih, saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Nah, sebenarnya di sila ini karena kita juga sudah menjadi dasar kita bagaimana kita harus berperilaku lah, menghormati orang lain. Sama halnya ketika kita berperilaku di dunia nyata maupun di dunia maya itu sama seharusnya, tidak menjadi pembeda. Jangan karena di dunia digital karena kita nggak ketemu sama orang itu jadi kita nggak respect sama. Nah, terus ada sila kedua itu kemanusiaan yang adil beradab. Nilai utamanya adalah kesetaraan. Bagaimana memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi dengan. Jadi nggak ada beda ketika kita melakukan orang lain secara adil di dunia maya maupun secara di dunia digital. Itu nggak ada beda. Tetap harus berlaku adil. Terus yang ketiga adalah sila ketiga itu ayo. Ya, sila ketiga itu Persatuan Indonesia ya. Jadi nilai utamanya adalah harmoni. Mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kita ini beragam suku, beragam bahasa dari Sabang sampai Merauke ya. Tentu banyak perbedaan. Jadi bagaimana kita mengemas itu semua menjadi sebuah harmoni ya, saat bertemu di ruang digital. Jangan saling menghina gitu kan ya, bahwa ya, orang Timur seperti apa, orang Barat seperti apa, orang Tengah seperti apa. Jadi kalau sudah saling celah di dunia digital, nah itu akan menimbulkan gesekan-gesekan ya, konflik-konflik seperti itu. Terus ada nilai keempat, namanya adalah demokratis. Jadi ketika kita berbicara atau mengeluarkan pendapat ya, berekspresi di ruang digital itu juga harus
menjunjung sila-sila kita gitu kan, bagaimana bersikap demokratis, menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. Terus yang terakhir ada sila kelima. Nah, sila kelima ini nilai utamanya adalah gotong royong. Dia bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Jadi gimana sih caranya kita itu ketika di ruang digital sama-sama ngerasa aman, sama-sama tidak merasa dirugikan ya dengan konten-konten yang tidak etis seperti itu. Jadi itu yang menjadi dasar kita untuk berbudaya di dunia digital ya, berdasarkan nilai Pancasila. Nah, ada terkait digitalisasi budaya. Jadi ini lebih kepada jati diri kita ya, bagaimana kita punya banyak budaya dari Sabang sampai Merauke. Jakarta, Banten itu punya budaya sendiri ya. Nah, bagaimana teman-teman mengemas itu semua, kemudian mendokumentasikannya agar budaya-budaya itu dikenal gitu. Dan sifat dari sosial media sendiri kan itu bisa membuat viral ya, seperti itu. Jadi digitalisasi budaya itu juga dapat menjadi peluang untuk mewujudkan kreativitas. Kalau teman-teman sudah mendokumentasikan budaya, kemudian menguploadnya, siapa tahu jadi viral gitu kan, dan menjadi terkenal dan bisa mendapat keuntungan dari sana. Seperti itu. Yang ketiga ya, ini cinta produk dalam negeri. Ini mendukung produk dalam negeri. Caranya bagaimana? Yang pertama itu mengutamakan dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Ya harus menunjukkan kebanggaan lah. Terus memberi feedback positif. Feedback positif itu terhadap sesuatu itu jangan komennya negatif. Terus gitu kan, hasil karya orang dihina, dicaci, seperti itu. Jadi kita cobalah untuk memberikan feedback positif. Dan jangan sungkan untuk mempromosikan ya, kalau ada konten yang bagus terkait produk-produk kita, apa itu di-share biar orang lebih tahu dan lebih kenal. Nah, teman-teman juga bisa menjadi pelaku usaha itu sendiri gitu kan. Dan tidak mengkonsumsi berlebihan. Jadi tidak serta-merta ketika kita melihat konten tentang suatu produk, kita langsung beli. Yaitu dilihat lagi apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Jadi jangan bersikap konsumtif yang berlebihan. Nah, ini terkait hak-hak digital. Jadi teman-teman ketika berdunia digital saat ini ada hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia itu yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat dan menyebarluaskan media digital. Tentunya kalau ada hak pasti ada tanggung jawab. Bagaimana menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat atau kesehatan dan moral publik. Jadi kalau teman-teman nge-post konten sesuatu atau nge-share konten sesuatu ya, pastikan itu tidak merugikan orang lain ya, atau merusak reputasi orang lain. Itu hak sekaligus tanggung jawab. Jadi harus hati-hati sekali ketika kita nge-post ataupun nge-share konten dari orang lain. Itu biar dunia digital itu lebih nyaman lah. Nah, ada 3 hak terkait hak digital. Yang pertama, hak untuk mengakses. Ya, jadi hak untuk mengakses itu apa sih? Kebebasan mengakses internet. Jadi kita berhak untuk mengakses internet, memiliki ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, terhindar dari kesenjangan digital, terus kesetaraan akses antar gender. Nggak ada beda tuh antara perempuan dan laki-laki, itu nggak ada beda di dunia digital. Terus penapisan dan blokir konten itu juga menjadi hak kita. Terus yang kedua ada hak untuk berekspresi. Apa itu? Itu jaminan atas keberagaman konten. Kita bebas menyatakan pendapat dan penggunaan internet ya dalam menggerakkan masyarakat. Tapi ingat ya teman-teman, makanya tadi kenapa ini disampaikan adalah teman-teman bebas untuk menyatakan pendapat. Tapi ekspresi itu jangan sampai kebablasan. Itu yang harus dijaga. Yang ketiga ada hak untuk merasa aman.
Jadi apa itu? Yaitu bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan perlindungan atas privasi hingga aman dari penyerangan secara daring. Nah, kalau teman-teman merasakan hal ini, teman-teman boleh melaporkannya ke pihak yang berwenang ya, mereport konten ataupun hal yang tidak disenangi ya, tidak disukai seperti itu. Itu hak teman-teman, punya hak untuk mengajukan komplain terkait hal itu. Misalkan di Facebook nggak suka terkait konten sesuatu, teman-teman punya hak untuk memblokir itu. Seperti itu untuk membuat teman-teman merasa nyaman ketika berselancar di dunia maya. Nah, ini ada contoh teman-teman, digitalisasi budaya yang bisa teman-teman lakukan terutama ketika menjadi pelajar ya. Contoh di sini ada Nah, itu salah satu contoh teman-teman, bagaimana perbedaan antara dance Jepang dengan dance Indonesia sendiri ya. Tarian kita kan banyak ragam ya. Teman-teman sebagai pelajar juga bisa membuat konten-konten yang menarik seperti itu. Atau yang seperti ini. Ini lebih expert lagi ya. Wonderland Indonesia. Sumping dari Jawa datang kacibu bawa kepiting 2 ekor jajah budal melangapi cak hidung gigi rongga sampai ketawa dulu di pancung raja tunggal sinanggar Nah itu teman-teman, jadi konten-konten seperti itu bisa teman-teman manfaatkan atau teman-teman bisa berkreativitas sedemikian rupa agar bagaimana memperkenalkan budaya Indonesia itu lebih terkenal, lebih cepat viral gitu kan. Dan orang mengenal kita dengan budaya yang baik itu, bukan budaya yang tidak sopan ya. Kita harus merubah merubah survei itu ya. Mungkin Microsoft akan survei lagi, mudah-mudahan itu berubah ya setelah program literasi digital yang dilakukan Kominfo ini dilakukan. Makin banyak orang yang teredukasi. Jadi dunia digital itu adalah dunia kita sekarang ini teman-teman. Jadi mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan bermartabat. Itu kalau dari saya ya Mbak Muti. Ian. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desti atas pemaparan seputaran budaya digital ya. Itu dia, sudah dengar untuk pemaparan pertama. Mungkin ada yang punya pertanyaan, bisa langsung saja kepada siapa pertanyaan diajukan dan isi pertanyaannya ya. Dan jangan lupa untuk juga mengisi link registrasi dengan lengkap, karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik atau e-sertifikatnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke narasumber kedua ya. Ada Mas Olan, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan. Oke. Oke, selamat. Sorry. Sudah terlihat ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya di Cakap Bermedia Digital ya. Oke, di Etika Pelajar di Dunia Digital. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Olan. Saya di sini sebagai instruktur edukasi for ID dan relawan TIK, di mana di tema kali ini Cakap Bermedia Digital. Ya tentunya Cakap Bermedia Digital ini merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi dan jaringan internet. Ya tentunya kita nih sebagai pengguna yang harus kita lakukan adalah kita cakap dulu nih biar kita bisa tahu manfaat-manfaat dalam bermedia digital. Tuh.
Nah, kita sebagai individu yang cakap bermedia digital dinilai mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dalam landscape digital melalui mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan, dan media sosial, serta aplikasi dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Nah, ternyata ruang lingkup dari cakap bermedia digital itu banyak ya teman-teman ya, nggak cuman satu aja gitu, ternyata banyak sekali yang harus kita pelajarin. Nah, tentunya di media digital ini tentu yang nggak asing dengan kita itu pertama itu ada software, di mana software itu adalah seperangkat instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Jadi tentu software ini ya seperti yang kita gunakan sekarang ya. Salah satu contohnya ya, kita melakukan sharing-sharing ilmu literasi digital melalui aplikasi Zoom. Nah, lalu ada brandware, di mana brandware ini adalah orang yang mengoperasikan atau memakainya ya, memakai perangkat komputer ya. Jadi kita sebagai brandware, kita nih yang mengoperasikan alat-alat seperti software tadi. Nah, lalu ada hardware, di mana hardware ini adalah salah satu jenis perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik ya, yang disingkat atau disingkatannya adalah hardware, bisa dikatakan sebagai perangkat komputer yang berfungsi melakukan proses seperti input, output, dan proses. Nah, tentunya dari segi software yang canggih, hardware yang canggih, itu tentunya tidak akan bisa dioperasikan secara optimal tanpa ada manusia di belakangnya. Nah, tentunya kecakapan ini sebagai tolak ukur kita dalam menggunakan software dan hardware-nya tadi gitu. Nah, di sini pertama saya mau menjelaskan tentang mesin pencarian ya. Karena tentunya cakap bermedia digital itu dimulai kita harus cakap dulu menggunakan mesin pencarian ya, dimana ini bisa dijadikan sebuah manfaat bagi kita dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Nah, mesin pencarian ini adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan www, FTP, dan publikasi yang lainnya gitu, ataupun newsgroup dalam sebuah ataupun sejumlah komputer dalam suatu jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan jenis pencarian, proses kerja mesin pencarian, cara menggunakan mesin pencarian, dan informasi untuk akademik atau kata-kata kunci efektif. Nah, ternyata di Indonesia sendiri banyak ya sebenarnya kita bisa menggunakan mesin pencarian ya. Kalau di Indonesia sendiri itu kita biasa paling umum adalah menggunakan Google ya. Nah, tentu di negara lain itu bisa banyak perbedaan. Contohnya ada yang menggunakan DuckDuckGo, ada Baidu, ada Yandex. Jadi setiap negara itu bisa berbeda-beda mesin pencariannya. Nah, penggunaan mesin pencarian informasi ini yang disebut dengan search engine, khususnya Google, bekerja dari 3 tahap utama ya. Yang pertama adalah crawling. Nah, crawling ini adalah tahap ketika sebuah search engine menjelajahi internet untuk mencari konten beserta kode setiap URL halaman yang ditemukan. Jadi langkah pertama yang dilakukan dari Google ada saat kita mengetik kata kunci adalah crawling dulu sesuai dengan kata kuncinya. Lalu selanjutnya dia indexing, proses penyimpanan dan pengaturan konten-konten yang ditemukan ketika proses crawling. Apabila ada sebuah halaman sudah terindeks, maka halaman tersebut akan digunakan atau disajikan ketika terdapat pertanyaan atau query yang relevan. Jadi dia mengindeks hasil dari crawling tadi. Lalu ada ranking. Ranking ini memberikan konten terbaik atau paling relevan ya untuk menjawab kata kunci tadi ya yang kita cari, misalkan tentang literasi digital, maka dia akan meranking informasi-informasi tentang literasi digital dari yang paling banyak dikunjungin gitu. Nah, seperti itu untuk mesin pencarian. Nah, tentunya saat kita menggunakan mesin pencarian juga kita bisa gunakan filter dalam mesin pencarian. Yang pertama contohnya adalah ada banyak sekali filternya seperti gambar,
berita, buku, video, dan lain-lain nih. Ada maps, belanja, penerbangan, dan keuangan. Jadi kalau kita mau cari video tentang literasi digital, jadi videonya aja, maka kita bisa lihat, ketik di sini literasi digital, lalu kita klik video, maka yang muncul adalah video-video tentang literasi digital. Nah, jadi kita bisa mencari melalui mesin pencarian dengan terukur ya. Jadi sesuai dengan konteks yang mau kita cari. Nah, lalu setelah kita tahu nih mesin pencarian penggunaannya, terus cara kerjanya, nah tentunya yang nggak kalah menarik adalah aplikasi percakapan dan media sosial, di mana tentunya kita sering tidak menyadari bahwa kemampuan pengguna aplikasi percakapan dapat memunculkan beragam permasalahan jika tidak diikuti dengan kompetensi penggunanya. Jadi aplikasi percakapan ini bisa jadi bumerang juga bagi kita ya kalau kita nggak benar-benar bisa menggunakannya, karena banyak sekali yang kasus-kasus terjadi menggunakan aplikasi percakapan tapi kalau tidak cakap, kayak contohnya dia berkata kasar, menghujat, membuli, nah itu malah bisa jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Nah, jadi kompetensi apa yang harus kita punya nih dalam cakap bermedia digital ya? Pertama, kita harus tahu mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Jadi begitu ya, jadi banyak sekali kompetensi yang harus kita miliki. Contohnya saat kita mendapatkan pesan berantai lah, misalkan informasi tentang berita. Nah, kalau kita tidak punya cakap bermedia digital, terus kita main mendistribusikan aja, main forwardnya aja ke siapapun yang ada di kontak kita, maka kalau kita nggak memverifikasinya dulu, apakah berita itu hoax atau bukan, nah tentu itu akan jadi sesuatu yang bermasalah nanti gitu. Jadi kita harus memverifikasi, mengevaluasi, baru kita mendistribusikannya. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, keunggulan media sosial dibanding dengan media konvensional sendiri itu ada beberapa ya. Pertama itu mudah. Nah, mudah itu kenapa? Karena dia cepat, ringkas, simple, user friendly, dan padat. Lalu yang kedua adalah interaksi, di mana menciptakan hubungan lebih intens dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user untuk berinteraksi dengan stakeholder. Jadi interaksinya jadi cepat ya dan lebih luas. Nah, lalu yang ketiga poinnya adalah global, di mana jangkauannya luas, terkendali, dan terukur. Nah, ada 3 tips dasar menggunakan aplikasi percakapan. Nah, yang pertama itu kita harus kenali dulu nih. Kita mengenali kelebihan dan kekurangan dari aplikasi percakapan yang kita gunakan. Tentunya setiap aplikasi percakapan itu punya kelebihannya sendiri dan kekurangannya. Nah, kita harus menelusurnya dulu nih, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, biar kita benar-benar cakap menggunakannya. Lalu update, kita harus memperbarui aplikasi yang kita gunakan. Kenapa? Karena untuk menghindari bug ataupun nanti malfungsi dari aplikasi tersebut gitu. Nah, yang ketiga, manfaatkan fitur. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur dari aplikasi yang kita gunakan. Seperti di sini menonaktifkan fitur untuk mengendalikan informasi yang tidak diinginkan pada settingan aplikasi. Jadi kalau kita bisa tahu dulu sebelum kita menggunakan, jadi fitur-fitur yang ada itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita sendiri. Nah, selanjutnya ada dompet digital, pasar, dan transaksi. Kita di sini mengenalkan apa sih aplikasi dompet digital itu, transaksi jual belinya gimana, bertransaksi digitalnya dengan aman seperti apa. Nah, pertama kita harus kenali masing-masing karakteristik dari setiap dompet digital yang ada. Masing-masing dompet digital memiliki layanan yang berbeda-beda. Jadi kita harus cari tahu dulu manfaatnya dari aplikasi dompet digital tersebut. Nah, lalu kita tentukan kebutuhan yang akan kita dipenuhi oleh segala hal, seperti untuk pembelian pulsa atau pembayaran listrik, pembayaran TV kabel. Jadi kita tentukan kita
menginstal aplikasi dompet digital itu untuk kebutuhan apa gitu. Lalu kita prioritaskan, tentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang memang diprioritaskan. Dengan demikian kita dapat terhindar dari kebiasaan berbelanja yang berlebihan hanya karena untuk memenuhi keinginan dan ketimbangan kebutuhan gitu. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah mendasar agar tidak keliru saat bertransaksi di lokal pasar. Yang pertama, kita temukan produk yang diinginkan dengan menjelajahi berbagai kategori, subkategori menggunakan fitur pencarian. Yang kedua, pilih produk yang diinginkan dari hasil pencarian. Yang ketiga, jika ingin membuat penawaran dengan penjual, kebanyakan lokal pasar itu menyediakan fitur chat untuk memudahkan pembeli berkomunikasi langsung dengan penjual. Jadi kita bisa gunakan fitur-fitur yang ada, seperti fitur chat yang barusan. Lalu yang keempat, setelah klik ikon keranjang, pembeli harus menentukan pilihan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses checkout. Nah, selanjutnya apabila Anda memiliki voucher atau bonus-bonus yang lainnya, Anda dapat menggunakannya untuk mengurangi total belanja, lalu silakan checkout. Nah, pada halaman checkout pastikan alat pengiriman sudah benar, kemudian pilih jasa kirim dan tentukan pengiriman dan metode pembayaran diinginkan. Di mana sebenarnya ini adalah langkah-langkah mendasar agar kita nggak keliru ya. Nah, tujuannya saat kita cakap dalam melakukan proses transaksi, kita nggak akan lagi tuh terkendala karena sistem-sistem yang lagi viral seperti COD, di mana dia nggak tahu sistem COD itu seperti apa. Dan akhirnya sistem COD itu jadi ada beberapa yang merugikan si penjual, si pengirim, dan si pembeli gitu, karena dia nggak tahu transaksi COD itu sebenarnya seperti apa. Jadi langkah-langkah berdasar ini, kalau kita cakap duluan, kita jadi tahu nih apa aja yang yang kita lakukan saat kita menggunakan fitur-fitur dalam lokal pasar, gitu. Nah, selanjutnya selain itu adalah kita bisa banget nih menggunakan media digital biar benar-benar kita cakap ya di media digital. Kita bisa gunakan platform pembelajaran untuk mendukung proses belajar kita di sekolah dan di rumah. Nah, banyak sekali platform pembelajaran seperti Rumah Belajar, Google Suite, terus Kelas Pintar, ada Microsoft Office 365 untuk for Education, Paper School, Ruang Guru, Zenius, dan Udemy. Jadi, banyak sekali fitur-fitur di media digital yang mendukung untuk kita benar-benar cakap, bukan hanya dalam proses kita mencari informasi di Google pencarian atau mencari informasi tentang lokal pasar, seperti apa transaksinya dan lain-lain. Dan ternyata di platform pembelajaran pun ini bisa mendukung kita biar cakap dalam bermedia sosial gitu. Jadi cakap bermedia sosial itu juga mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya peluang ini di era digital untuk Gen milenial, Gen Z jadi bonus demografi ya untuk peluang anak muda, di mana media digital sekarang itu bisa banyak sekali manfaatnya bagi generasi milenial sama generasi Z, di mana kita bisa bekerja atau mengisi kegiatan kita sebagai freelancer dari pembelajaran kita tadi sebelumnya melalui platform pembelajaran. Kita bisa mengisi keseharian kita menjadi developer, UI UX, website administrator, sampai videographer. Jadi ini peluang banget nih buat anak milenial sekarang dan generasi Z, di mana dengan media digital yang besar seperti ini juga bisa dijadikan peluang kita untuk mencari cuan. Tentunya harus cakap bermedia digital. Jadi kita harus benar-benar paham betul proses cakap bermedia digital itu seperti apa, biar semua fitur-fitur yang ada, peluang-peluang yang ada di era digital ini bisa kita gunakan. Nah, tentunya langkah-langkahnya seperti apa sih? Gitu. Langkahnya pertama adalah kita kenali minat diri kita. Jadi kita jika minatmu lebih ke arah dunia editing, maka kamu bisa memulai mengasah hard skill dengan mempelajari software editing. Jadi kita lihat nih, kita kenali diri kita
sukanya di mana ya? Kalau kita sukanya di dunia editing, maka karena kita sudah cakap bermedia digital tadi, oh berarti saya bisa mencari untuk hal-hal bermanfaat tentang editing buat diri saya gitu. Jadi mencari di media digital itu lebih terukur lagi. Nah, lalu kita bisa lihat nih prospek masa depan ya. Beberapa tahun ke depan sekiranya keterampilan apa yang paling banyak diperlukan. Jadi mulai dari sekarang teman-teman di sini sudah bisa lihat nih melalui media digital kira-kira di masa depan nanti keterampilan apa yang dibutuhkan ya. Nah, di situ kita bisa mulai dari sekarang belajar untuk mencapai sesuai dengan keterampilan yang akan muncul di masa depan nanti. Tentunya memanfaatkan media digital. Nah, lalu setelah kita temukan, lalu kita mulai belajar cari referensi di internet, cari video-video tutorial yang memberikan tips dan triknya, biar kita makin cakap bermedia digital sesuai dengan keterampilan yang kita inginkan nanti, gitu. Lalu selanjutnya adalah mengikuti webinar-webinar, tentunya sesuai dengan minat kita ya, biar ataupun sesuai dengan tren yang saat ini. Kayak contohnya sekarang nih, kita belajar tentang literasi digital. Tentunya teman-teman di sini pasti dapat insight-insight baik dari narasumber tentang materi literasi digital gitu. Nah, ini yang gak kalah penting ya. Yang pertama itu adalah manajemen waktu. Nah, ini tentunya untuk soft skill kita ya. Tentu kalau kita punya keterampilan yang bagus, terus cakap bermedia digital yang baik, ya tentunya soft skill pun gak kalah penting ya. Itu untuk mendukung kita ya. Nah, pertama itu manajemen waktu. Kita harus benar-benar bisa mengatur waktu ketika di rumah saja atau dengan membuat jadwal. Jadi kita harus pintar-pintar nih untuk manajemen waktunya untuk belajar. Nah, lalu yang kedua adalah jiwa kepemimpinan dan komunikasi, di mana walaupun dilakukan secara daring atau luring, memanfaatkan waktu untuk menjadi pemimpin di saat pengerjaan tugas maupun presentasi. Nah, jiwa kepemimpinan ini harus kita miliki dia untuk tadi, kita udah punya hard skill yang bagus, sesuai dengan minat kita, cakap bermedia digital, tetapi ini yang gak penting juga adalah kita harus juga memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, selanjutnya kerja tim. Nah, kerja tim ini bukan hal yang yang harus kita miliki ya. Kenapa? Karena nggak ada lagi nih pekerjaan yang nggak dilakukan secara tim gitu. Semua pekerjaan, semua aktivitas itu rata-rata akan lebih baik dikerjakan sama tim gitu. Jadi kita juga melatih terbiasa membantu dan membagi pekerjaan untuk mengembangkan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Jadi banyak sekali insight yang kita dapatkan saat kita melakukan sebuah tugas itu dalam melakukan bersama-sama sama rekan-rekan kita. Oke teman-teman, saya senang banget nih bisa berbagi sama teman-teman tentang cakap bermedia digital. Bagi teman-teman di sini untuk mau tahu lagi dan lebih banyak lagi tentang cakap bermedia digital, bisa unduh di Literasi Digital atau follow IG Siberkreasi. Mungkin dari saya itu aja, semoga bermanfaat tentang cakap bermedia digital dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mas Olan atas pemaparannya seputaran kecakapan digital ya. Jadi lebih tahu lagi bagaimana cara menggunakannya aplikasi-aplikasi terkait dunia digital bisa lebih maksimal lagi begitu adik-adik ya. Nah, jangan lupa buat para peserta, saya ingatkan kembali yang ingin ikut bertanya, bisa langsung saya cantumkan di kolom chat ya nama, kepada siapa pertanyaan diajukan dan isi pertanyaannya. Nanti akan saya pilih di akhir sesi ya 3 orang penanya untuk dijawab pertanyaannya oleh para narasumber, dan jangan lupa juga untuk mengisi atau melengkapi link registrasi karena yang merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke pembicara terakhir seputaran keamanan digital. Saya panggilkan ada Mas Aldiar, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Putih. Oke, silakan Mas. Oke, siap. Terima kasih Kak Putih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya adik-adik.
serta rekan-rekan narasumber ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi pada sesi kali ini saya akan membawakan materi dari pilar aman bermedia digital. Kenapa penting kita bahas aspek ini atau seberapa penting sih aspek yang kita bahas? Nah, adik-adik sadar nggak sih di zaman sekarang kita mau ngapain aja jadi lebih mudah ya? Itu udah kerasa banget deh. Saat ini teknologi benar-benar mempermudah dan relatif murah. Misal kita sekarang jualan bisa lebih mudah, bisa lewat kanal online ya, banyak marketplace, cari teman juga bisa lewat media sosial, termasuk dalam proses belajar mengajar nih, semuanya sudah ada fasilitas atau tools yang memudahkannya. Nah, tapi perlu kita sadari nih bahwa kemudahan yang kita dapatkan itu akan berbanding lurus dengan resiko atau ancaman keamanannya yang akan kita hadapi. Nah, kira-kira apa aja itu? Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Aldiar. Profesi saya adalah sebagai front-end engineer dan UI UX designer di salah satu perusahaan IT konsultan ya. Saya juga merupakan bagian dari Relawan TP Indonesia, instruktur pengajar di Edukasi for ID, dan Panti Digital Indonesia. Oke, itu sekilas mengenai saya. Berikutnya kita lanjut lagi nih ke materi. Nah, kira-kira menurut adik-adik di sini apa sih yang membuat kita harus mulai sadar akan pentingnya aman dalam bermedia digital dan mengetahui segala resiko-resikonya yang ada di sana. Nah, jadi begini, seperti yang tercantum pada slide ini, bahwa saat ini perkembangan teknologi sangat pesat ya. Secara global begitu masif, terlihat dari munculnya tren-tren baru, ada metaverse yang saat pandemi itu mulai terangkat namanya, ada blockchain juga, kemudian yang paling baru nih yang sedang ramai diperbincangkan itu AI atau Artificial Intelligence, yang lagi ramai itu biasanya orang-orang ngebahas yang namanya ChatGPT. Nah, selain itu, pengguna internet di Indonesia sendiri sudah mencapai di angka 202 juta pengguna menurut data pada tahun 2022. Nah, pastinya angka ini terus meningkat, apalagi sekarang sudah berada di tahun 2023. Selanjutnya, juga terjadi perubahan gaya hidup nih, yang semuanya sudah serba digital, belanja bisa lewat online, naik ojek bisa lewat online, bahkan konsultasi ke dokter pun saat ini kita sudah bisa menggunakan aplikasi online dan lain sebagainya. Nah, termasuk dalam proses belajar mengajar tadi, sehingga membuat masyarakat semakin nyaman dan percaya dengan transaksi yang diciptakan lewat aktivitas yang serba online dan mudah tadi. Nah, akibat tingginya aktivitas tersebut akan berbanding lurus nih dengan potensi atau peluang terjadinya kejahatan di ranah digital. Nah, jadi maka dari itu kita memang harus paham betul sejak dini terhadap keamanan digital yang kita miliki. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan keamanan digital itu. Nah, jadi keamanan digital adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat dilakukan secara aman, baik mengamankan data yang kita miliki atau informasi pribadi kita. Bahkan juga terkait mengamankan keselamatan jiwa kita nih adik-adik, karena cukup banyak ya contoh kasus akibat apa yang kita posting di media sosial berujung dengan mengancam keselamatan jiwa, atau akibat kita sembarang klik link atau lampiran, data kita berhasil dibobol, bahkan akun finansial kita berhasil dibobol. Sebagai contoh, ini ada kasus yang masih hangat sekali ya, masih baru-baru banget terjadi, sedang ramai juga diperbincangkan. Jadi ada salah satu nasabah dari bank nasional kehilangan uangnya 1,4 miliar gara-gara klik undangan digital yang dia terima lewat WhatsApp. Nah, lo kok gara-gara klik undangan digital aja bisa hilang uangnya? Itu karena yang diklik itu ternyata adalah sebuah APK yang sudah disurvei oleh malware yang dapat mengakses perangkat kita secara diam-diam. Nah, berikutnya ada contoh kasus baru kenalan di media sosial dengan orang yang sebenarnya asing ya, mungkin tergiur dengan ucapannya, akhirnya menjadi korban penculikan, bahkan hingga menjadi korban pelecehan. Nah, ini amit-amit banget ya terjadi kepada kita semua. Nah,
Kedua contoh ini semoga menjadi alarm nih buat kita semua supaya lebih berhati-hati lagi dalam menanggapi sebuah link atau lampiran yang tidak jelas sumbernya dari mana atau berkomunikasi dengan orang yang asing ya atau baru banget dikenal di media sosial. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi dalam bermedia digital pada intinya. Oke, jadi oleh karena itu penting nih buat adik-adik semua di sini untuk memahami kompetensi keamanan digital. Di sini ada 5 kompetensi, namun kita nggak akan bahas semuanya karena waktu yang terbatas. Jadi pada kali ini kita akan coba bahas mengenai kompetensi mengamankan perangkat digital, kemudian mengamankan identitas digital, dan mewaspadai penipuan digital. Jadi 3 poin yang pertama dulu nih akan kita bahas karena memang isu terhadap 3 poin pertama ini yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Oke, yang pertama kalau kita berbicara mengenai mengamankan perangkat digital, tentunya kita harus tahu dulu kenapa kita harus amankan dan apa ancamannya kalau tidak kita amankan. Nah, itu dulu kita harus ketahui latar belakangnya. Jadi adik-adik, pada perangkat digital itu ada ancaman yang namanya malware. Tadi sempat disinggung ya, yang undangan digital. Malware ini kepanjangannya itu malicious software. Malware ini perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat kita secara diam-diam. Dia bisa untuk mencuri informasi atau bisa juga sekedar untuk merusak perangkat kita. Nah, jenis malware ini ada beberapa ya, diantaranya ada virus, ada worm, ada Trojan horse, ada ransomware, kemudian yang terakhir ada spyware atau adware. Nah, bedanya apa nih di antara yang saya sebutkan tadi? Nah, bedanya adalah cara kerja dan tujuannya. Misal virus di sini, dia lebih bertujuan untuk merusak data yang ada di komputer kita. Sedangkan worm, dia lebih ke mengganggu aktivitas kita. Jadi worm itu biasanya dia menduplikasi dirinya untuk memberikan beban kinerja pada perangkat yang kita miliki. Jadi kalau perangkatnya lemot atau lambat sekali ya ketika digunakan, itu bisa jadi perangkat kita sudah terjangkit oleh jenis malware yang bernama worm. Nah, kalau Trojan dia beda lagi tujuannya. Dia masuk ke sistem kita tanpa ketahuan, jadi dia bisa mengontrol perangkat kita secara diam-diam tanpa kita sadari. Nah, berikutnya ada pertanyaan, dari mana malware berasal dan dia bisa tersebar? Nah, pada umumnya ini malware bisa tersebar melalui link atau lampiran ya, attachment, kemudian software bajakan, kemudian flash disk yang sudah terinfeksi, kemudian bisa juga dari perangkat yang sudah terinfeksi dan perangkat tersebut terhubung ke dalam satu jaringan lokal area network. Jadi dia pasti akan menularkannya kepada perangkat yang lain kalau diakses. Nah, terus kalau sudah tahu sumbernya, kira-kira bagaimana cara antisipasinya? Kita lakukan hal-hal yang menjadi hal sebaliknya yang jadi sumbernya tadi ya. Yang pertama berarti kita harus menghindari klik sembarang link atau lampiran pada email atau sekarang yang lagi ramai di WhatsApp ya. Sering sekali orang mengirim lampiran-lampiran yang nggak jelas sumber dari mana dan itu ternyata berbahaya. Berikutnya hindari juga menggunakan software bajakan karena biasanya software bajakan banyak ditutupi oleh malware. Dan yang wajib adalah adik-adik selalu gunakan antivirus pada perangkat yang kita gunakan. Nggak mesti yang berbayar, kita bisa pakai antivirus yang gratisan bawaan dari operating system, misalnya Windows Defender. Asalkan kita update secara berkala, pasti dia akan memiliki fungsi yang cukup optimal menangkal malware yang tersebar di dunia digital sana. Nah, jadi semoga sampai sini adik-adik sudah mulai kebayang nih, oh ternyata selama ini saya memiliki perilaku yang tidak aman di ruang digital. Saya sering klik sembarang link, saya sering install software bajakan. Nah, mulai sekarang itu diubah, karena mungkin efeknya nggak langsung keras, nggak langsung kita sadari ya, dia kan bisa saja diam-diam menyusupi perangkat yang kita miliki. Jadi mulai sekarang diubah. Jadi tidak ada kata terlambat untuk merubah perilaku kita di dunia digital. Nah, berikutnya sebelum kita melanjutkan materinya, ada video yang durasinya kurang lebih 1 menit. Dan video ini akan berelasi dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi tanpa berlama-lama, kita tonton dulu aja video ini. It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday.
this charge is coming from? Oke, jadi seperti itu ya adik-adik gambarannya. Semoga setelah nonton video barusan nih kita semua di sini makin sadar akan pentingnya melindungi keamanan data pribadi kita, terlebih data atau informasi yang sifatnya sensitif banget ya. Karena jika semua informasi tentang kita berhasil diketahui oleh orang yang nggak bertanggung jawab, ya orang itu bisa aja menyamar menjadi kita dan akhirnya data kita disalahgunakan, bisa untuk memeras orang lain dengan berpura-pura menjadi diri kita, dan lain sebagainya. Oke, jadi video tadi pun akan berhubungan nih dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu ancaman pada identitas digital. Nah, ini udah masuk ke kompetensi yang kedua nih. Jadi kalau di contoh video tadi kan datanya dengan sukarela ya, atau tanpa sengaja disebarkan oleh si korbannya sendiri. Nah, yang akan kita bahas ini lebih ke upaya seseorang yang berusaha mendapatkan atau mencuri informasi pribadi kita. Dengan kita tidak menyebarkan secara luas nih informasi pribadi yang kita miliki di media sosial, bukan berarti kita sudah harus merasa aman dan bisa santai-santai aja, karena masih ada modus kejahatan untuk mencuri informasi penting yang kita miliki. Kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan digital yang paling marak terjadi di lingkungan sekitar kita, dan kejahatan ini biasanya disebut dengan istilah phishing. Nah, apa itu? Jadi phishing itu adalah upaya seseorang yang berniat jahat untuk mendapatkan informasi sensitif calon korbannya dengan cara mengelabui. Ya. Jadi phishing ini sebenarnya diambil dari kata phishing yang memancing. Jadi dia berusaha untuk memancing kita supaya kita menyerahkan data yang kita miliki. Nah, data yang menjadi sasaran itu biasanya data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga NIK, nomor induk kependudukan ya. Kemudian data akun apapun biasanya yang diincar jelas itu username dan passwordnya. Kemudian dia akan mengincar OTP setelah mendapatkan username dan password. Nah, kemudian data finansial seperti informasi kartu kredit, nomor rekening, hingga kode CVV atau CVC-nya yang biasanya ada di belakang kartu kita tuh yang tadi seperti ada di video yang kita tonton. Pelaku phishing ini dia biasanya menggunakan pendekatan yang namanya social engineering atau rekayasa sosial untuk mengelabui calon korbannya. Jadi dia nggak terang-terangan tuh minta data kita, tapi dia nyamar jadi orang yang mungkin akan lebih dipercaya. Jadi kayak gimana sih maksudnya? Jadi seperti yang marak terjadi beberapa waktu lalu atau baru-baru ini masih terus terjadi ya hingga saat ini. Jadi salah satu modusnya ada yang menerima pesan singkat lewat WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai kurir sebuah layanan ekspedisi. Jadi intinya kurir tersebut mengirimkan informasi akan ada paket dan melampirkan sebuah file yang coba disamarkan sebagai foto paket yang akan diantar. Padahal itu adalah sebuah file .apk yang executable, yang berisikan malware tentunya, dan jika diinstal di perangkat kita, aplikasi tersebut dapat mencuri seluruh informasi pada perangkat yang kita miliki. Nah, itu modus awalnya seperti itu tuh, yang awal-awal dia mulai naik ke permukaan. Nah, yang terbaru tuh ada undangan digital yang tadi sempat kita bahas di awal. Nah, jadi itulah salah satu modus untuk mencuri informasi kita dengan menggunakan pendekatan rekayasa sosial. Jadi si pelaku ini menyamar jadi seseorang yang mungkin akan lebih dipercaya oleh si calon korbannya, yaitu tadi dia memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang sudah semakin percaya dengan aktivitas transaksi digital. Jadi sehingga banyak yang lengah dan celah ini berusaha dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi sekarang banyak sekali pengguna-pengguna transisi ya, dia baru kenal teknologi, dia langsung menggunakan aplikasi yang marak digunakan oleh masyarakat. Nah, tanpa pengetahuan yang cukup, akhirnya dia rentan sekali terjebak oleh model penipuan seperti ini. Nah, pada kasus lainnya biasanya mereka juga menyamar menjadi customer service bank, karena kalau jadi customer service bank itu lebih mudah dipercaya oleh masyarakat kita, terutama masyarakat yang memang bekal pengetahuan terhadap keamanan digitalnya masih sangat minim. Oke, berikutnya selain contoh tadi ada banyak cara lain nih yang biasanya mereka gunakan. Nah, ini umum banget terjadi. Mungkin adik-adik di sini atau orang di sekitarnya pernah mengalaminya, karena saya pribadi cukup sering ya mengalaminya, tapi untungnya karena sudah tahu ciri-cirinya dan antisipasinya seperti apa, jadi nggak perlu khawatir. Nah, cara lainnya itu biasanya mereka mencoba melalui panggilan telepon. Nah, modusnya biasanya kita adalah sebagai pemenang kemudian berhadiah.
kalau orang yang awam banget pasti akan senang sekali nih mendapat telepon, dia dapat hadiah. Tapi ujung-ujungnya kita akan diminta ke ATM terdekat, yang mana pada akhirnya justru kita yang dikecoh mentransfer uang ke mereka, bukan mereka yang transfer uang ke kita. Nah, berikutnya juga ada biasanya kerabat atau keluarga ditahan polisi. Nah, ini biasanya karena di telepon suara orang itu mirip-mirip ya. Jadi yang nelpon kita tuh suka mendorong kita untuk menebak dia siapa, seolah-olah dia orang terdekat kita. Kalau kita sebut nama, pasti dia akan mengaku sebagai nama yang kita sebut. Nah, ini juga sangat sering terjadi di kalangan masyarakat sekitar kita. Jadi contoh-contoh ini banyak sekali di YouTube rekamannya. Nah, jadi adik-adik bisa pelajari di sana modusnya seperti apa. Terus juga yang terakhir ada barang tertahan di imigrasi. Juga biasanya si pelaku minta tebusan supaya barangnya bisa segera dikirim. Jadi si pelaku tahu dari mana kita sedang menunggu kiriman dari luar negeri. Nah, biasanya dia mantau di media sosial ekspedisi. Dia lihat tuh komplainan orang-orang yang barangnya masih ketahan, belum dikirim-kirim. Akhirnya dia cari datanya dari lewat akunnya, ketemu nomor handphonenya, dia telepon. Akhirnya dia ngaku dari pihak ekspedisi bahwa barang dia tertahan di imigrasi misalnya. Kemudian supaya barangnya segera dikirim, dia minta uang, misalnya ternyata ada cukai yang perlu dibayarkan, ada pajak yang perlu dibayarkan, padahal itu nggak ada. Itu bisa jadi modusnya seperti itu, karena ini juga sering terjadi di kalangan masyarakat. Dan masih banyak lagi ya modus lainnya. Terus cara berikutnya juga bisa melalui email atau DM di media sosial. Modusnya biasanya mengaku dari pihak bank. Dia meminta pembaruan data karena data kita dianggap telah usang atau sudah expired. Jadi dikasih link, ternyata link tersebut sudah diisi oleh malware atau form isian data untuk meminta data pribadi kita. Kemudian modus berikutnya, biasanya akun kita dinyatakan diretas atau dihack, lalu disediakan link untuk kita login karena panik ya. Biasanya kalau mendengar istilah diretas atau dihack, biasanya si korban tuh langsung login untuk mengamankan akunnya. Ternyata itu login page-nya palsu, yang dibuat semirip mungkin untuk mengelabui korbannya supaya menyerahkan username dan passwordnya secara sukarela. Nah, dari semua cara tadi, tentunya ada ciri-cirinya nih adik-adik, apakah itu sebuah phishing atau bukan. Nah, karena mereka biasanya menggunakan pendekatan social engineering ya, atau rekayasa sosial dengan memanfaatkan kelengahan dan ketidaktahuan si calon korban. Nah, biasanya ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, isi percakapan atau pesannya itu bersifat mendesak untuk membuat kita segera melakukan tindakan. Jadi kita di-push, didorong, seolah-olah harus sekarang juga, seolah-olah ini urgent, atau harus segera. Jadi emosional kita coba dimainkan di sini. Nah, kalau kita orang yang panikan tuh biasanya rentan terperangkap. Yang kedua, ini biasanya menyamar sebagai customer service bank yang tadi sempat kita bahas, atau layanan tertentu ya untuk mengelabui pelanggan atau nasabah bank tersebut. Penyamaran ini jelas tujuannya agar lebih mudah dipercaya oleh si calon korbannya. Nah, yang ketiga biasanya menggunakan alamat email yang tidak resmi. Misalnya dari bank BCA, dia mengaku dari bank BCA, tapi alamat emailnya bukan dari bank BCA yang resmi. Jadi kalau kita punya akun finansial di salah satu bank, kita wajib banget tahu kanal resmi yang mereka miliki, baik itu email, nomor telepon, hingga website. Sehingga kalau kita dapat informasi dari luar kanal resmi tersebut, sudah jelas itu merupakan penipuan. Nah, yang keempat, biasanya terdapat link palsu nih. Gimana caranya tahu kalau link itu palsu? Kita sorot aja linknya. Jadi kalau yang linknya disorot, terus yang tertera kita lihat itu berbeda dengan link yang tertera ketika kita akses, atau domainnya dimirip-miripin sama domain resmi, misalnya klik BCA.co.id jadi kilk BCA, jadi atau L-nya itu, L kecilnya itu diganti sama I besar. Nah, itu kita perlu teliti. Jadi contoh seperti pada slide ini. Nah, jadi kalau ketemu hal-hal yang seperti itu sebaiknya jangan dilanjutkan, di skip aja atau langsung hubungi kanal resmi dari bank yang kita miliki apakah benar ada informasi seperti yang kita terima. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam tips. Jadi ini ada tips dari saya, semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua di sini supaya lebih aware atau peduli lagi terhadap keamanan digitalnya. Nah, tips yang pertama untuk mengamankan data pribadi kita atau akun-akun kita wajib banget menggunakan password yang kuat. Seperti apa password yang kuat itu? Nah, kriterianya kurang lebih seperti pada slide ini. Password harus panjang dengan kombinasi huruf, angka, dan spesial karakter. Kemudian jangan menggunakan password yang berhubungan dengan informasi pribadi, misalnya tanggal lahir atau NIK dan lain sebagainya.
Kemudian gunakan password yang berbeda di setiap akun. Supaya apa? Supaya kalau salah satu akun kita bocor, password akun yang lain akan aman. Jadi kalau semuanya sama, satu akun bocor, ya semuanya siap-siap akan ikutan bocor. Yang terakhir, upayakan ganti password secara berkala supaya makin sulit ditebak. Kalau saya pribadi biasanya per 3 bulan sekali wajib ganti password. Nah, berikutnya ada keluhan atau pertanyaan, tapi kan bikin password yang kuat dan mudah diingat itu susah. Nah, ini benar banget. Saya juga mengalami itu. Kita sudah bikin password yang kuat, tapi susah banget diingatnya. Nah, ini berikutnya ada tips tambahan, tutorial membuat password yang kuat dan mudah diingat. Jadi yang pertama, kita pikirkan satu kalimat yang mudah dihafal. Misal di sini ya, contoh, ada kalimat, aku ingin menjadi makin cakap digital agar selalu aman di dunia manapun aku berada. Nah, yang kedua, ambil huruf depan dari setiap kata di kalimat tersebut. Nah, seperti yang saya kasih warna merah di depan, berarti ada huruf AIM, MCD, ASA, DMA, B. Nah, berikutnya yang ketiga, ubah huruf vokal menjadi kapital. Nah, berarti ada huruf A, I, AA yang harus kita ubah menjadi huruf kapital. Dan yang keempat, ubah huruf yang bisa kita konversi menjadi angka. Berarti di sini ada huruf A yang bisa kita ganti jadi angka 4, huruf I yang bisa kita ubah jadi angka 1, dan huruf S yang bisa kita ubah jadi angka 5. Dan yang terakhir, tambahkan special karakter. Misal di sini saya tambahkan tanda seru di depan, add, dan hash atau pagar di belakang. Nah, adik-adik bisa lihat tuh hasilnya yang paling bawah ini. Gimana? Keren ya? Kelihatannya susah banget ditebak, dan memang ini pasti susah banget ditebak. Termasuk sama diri kita sendiri nih. Ini rentan banget kita lupa sama password kita. Nah, supaya nggak lupa, boleh dicatat di notes atau di apapun deh. Tapi yang dicatat itu clue-nya aja, jangan passwordnya. Jadi clue-nya atau polanya yang dicatat. Misalnya di sini yang kita catat itu kalimatnya. Jadi karena kita sudah hafal rumusnya, kalau kita lupa ya kita tinggal lihat kalimatnya aja. Nah, itu sedikit tips tambahan. Selamat mencoba nih untuk diterapkan di akun digital masing-masing. Nah, yang kedua, kita lanjut ke tips berikutnya. Yang kedua, adik-adik wajib mengaktifkan autentikasi 2 faktor di setiap akun digital yang menyediakannya. Nah, biasanya akun mobile banking, dompet digital, akun Google, akun media sosial seperti Instagram, Twitter itu menyediakan fitur keamanan autentikasi 2 faktor ini. Apa sih itu? Nah, jadi sederhananya, kalau kita aktifkan 2FA ini, setiap kita login ke akun kita, maka layanan tersebut akan mengirimkan SMS atau WhatsApp yang berisikan kode OTP. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bisa masuk ke akun yang kita miliki. Nah, jadi kalau adik-adik nggak merasa mau login ulang ke akunnya, tapi tiba-tiba dapat SMS atau WhatsApp yang isinya kode OTP, itu sudah bisa menjadi early warning buat kita bahwa ada yang sedang berusaha membobol akun kita. Itu tandanya username dan password kita sudah diketahui oleh orang lain. Jadi sesegera mungkin ganti password kita karena itu sudah bocor. Asalkan OTP-nya jangan dikasih ya, tiba-tiba ada yang minta OTP, nah itu jangan dikasih karena itu kode yang sangat rahasia. Nah, tips yang ketiga, jangan bagikan data pribadi kita yang sifatnya sensitif di media sosial, misal nama ibu kandung, nomor KTP, nomor password, boarding pass pesawat, dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan klik sembarang link. Kalau nggak tahu itu link apa dan sumber yang nggak jelas, sebaiknya jangan hiraukan, skip aja. Yang kelima, jangan hiraukan panggilan telepon jika meminta kode OTP atau PIN kita. Itu udah jelas niatnya buruk. Atau kita bisa install aplikasi pihak ketiga seperti Get Contact supaya tahu siapa sih yang menghubungi kita. Nah, yang keenam, sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan orang yang jelas latar belakangnya untuk menghindari kejadian-kejadian seperti penculikan, penipuan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pastikan adik-adik install aplikasi dari sumber yang resmi aja, misal dari Google Play Store atau Apple App Store. Di luar itu jangan diinstal karena berbahaya, bisa ada malware-nya. Dan yang terakhir, gunakan antivirus di perangkat komputer dan update secara berkala. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi setelah apa yang kita bahas pada sesi ini, yang bisa ditarik kesimpulannya adalah tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan, sedikit lebih ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Jadi nggak apa-apa, lebih ribet tapi yang penting kita aman.
karena safety itu nggak ada yang nyaman. Kemudian yang terakhir, selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat di internet. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa mengunduh modul aman bermedia digital di literasidigital.id untuk yang informasi yang lebih detailnya ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator, Kak Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya kepada Mas Aldiar ya, seputaran keamanan digital. Oke, dan itu sudah ketiga pembicara kita hari ini memberikan materinya ya, pemaparannya seputaran literasi digital ya, seputaran aspek-aspek yang sudah bisa dikuasai juga nih para teman-teman setelah ikut webinar hari ini. Nah, pertanyaan juga sudah banyak sekali. Pertanyaannya dicantumkan bisa di kolom chat saja ya, tidak usah direct message kepada kepada saya langsung gitu. Oke, langsung saja agar supaya mempersingkat waktu ya, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan pilih 3 pertanyaan saja. Oke, boleh langsung di-share oleh kakak admin. Pertanyaan pertama untuk Ibu Desti, Mbak Desti. Generasi muda saat ini cenderung meniru dan juga mencontoh apa yang mereka lihat melalui internet, baik perilaku, budaya, berbahasa, kebiasaan hidup, dan sebagainya. Namun, bagaimana Bu membuat media digital bisa menjadi sarana meningkatkan demokrasi dan juga toleransi, sedangkan media digital di Indonesia saat ini terkenal dengan netizennya yang tidak sopan, ya, yang intoleran dan kurang baik dalam demokrasinya. Harus dimulai dari mana dan bagaimana membangun budaya yang baik di media digital Indonesia sehingga bisa menghapus budaya lama yang jelek tersebut? Wah, pertanyaan dari Bapak Arfan, boleh dibantu dijawab, Mbak Desti. Makasih ya Arfan untuk pertanyaannya. Halo? Ya, silakan. Oke. Kedengeran. Kedengaran. Oke. Jadi untuk tadi seperti yang dipaparkan bahwa kita harus sadar dulu bahwa kita punya budaya ya, kita punya landasan untuk kita berperilaku di dunia maya gitu kan. Kalau secara personal orang-orang Indonesia, netizen Indonesia sudah menerapkan budaya Pancasila itu sendiri. Contoh, dia sudah saling menghargai ketika dunia maya, kemudian cinta kasihnya tidak lupa gitu kan. Tidak vulgar ketika berkomentar atau bagaimana gitu kan. Itu sudah bisa membantu kita untuk menciptakan budaya yang positif di lingkungan di dunia internet kita. Jadi lebih adem gitu. Jadi kita juga harus lebih hati-hati. Nah, jadi itu dulu yang ditanamkan ke diri kita masing-masing ya. Kemudian kalau sudah ada konten-konten itu gitu kan, bagaimana sih kita harus menyikapinya? Yang pertama, kalau misalkan ada konten-konten yang tidak benar, tidak baik, tidak bagus, pertama teman-teman tidak usah kasih exposure atau tidak usah diperdulikan konten-konten itu. Tidak usah dikasih like, tidak usah dikasih komentar, karena semakin teman-teman merespon konten itu, maka konten itu akan naik, gitu kan. Nah, caranya kita nggak usah peduliin itu. Dengan begitu konten-konten itu tidak naik. Kemudian kita juga harus sudah mulai aktif membuat konten-konten positif agar lebih banyak konten positif yang ada di internet ketimbang konten-konten negatif. Mungkin begitu ya Mbak Putih ya, jawaban dari saya. Jadi jangan lupa adab kita gitu kan, sila-sila budaya kita itu jangan pernah dilupakan. Itu Mbak Putih mungkin. Oke, ya setuju. Jadi marilah kita yang membuat atau menggeser konten-konten negatif itu ya dengan konten-konten yang positif saja di dunia digital begitu. Oke, terima kasih bantuan jawabannya Mbak Desti. Semoga bisa membantu tadi Pak Arfan yang bertanya ya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Dari
Arta Bogi. Selamat pagi, izin bertanya, bagaimana sih cara alternatif menerapkan 4 pilar literasi ini saat berinteraksi di media sosial? Dan adakah tips sederhana untuk mempelajari 4 pilar literasi ini bagi kami anak-anak muda agar kami bisa langsung mengimplementasikan paparan yang Bapak atau Ibu sampaikan? Wah, luar biasa nih, berarti udah tertarik nih. Ya, boleh Mas Olan dibantu dijawab. Oke, pertanyaan bagus ya untuk Arta Bogi ya. Jadi alternatif untuk belajar 4 pilar sih ini tadi yang sudah disampaikan dari beberapa narasumber, dari mulai cakap, budaya, terus keamanan tentunya ini mudah ya untuk menerapinya ya. Kalau kita pertama kita mulai dari cakap dulu deh. Jadi sejak saat kita mulai dari cakap bermedia digital, kita tahu tuh eh, menggunakan media digital itu seperti apa. Tadi juga disinggung ada saat kita menggunakan media digital kita harus hati-hati dalam menggunakan perangkatnya. Jadi perangkatnya canggih nih, tapi kalau dia nggak cakap itu percuma aja gitu. Nah, saat perangkatnya canggih, itu tentunya kita juga harus tahu nih tingkat keamanannya. Nah, tadi sudah disampaikan tingkat keamanannya seperti apa. Nah, tentunya kita akan menelusuri tuh tingkat keamanan dalam perangkat-perangkat kita. Nah, selanjutnya kita punya peralatan yang bagus, nah software yang bagus, terus aplikasi yang bagus. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memanfaatkannya? Nah, tadi dari budaya digital, kita bisa banget nih membuat konten-konten yang menarik, membuat hal-hal yang positif untuk kita taruh di media digital kita. Jadi 4 pilar ini saling mendukung ya, dari etika digitalnya, budayanya, terus cakapnya, sampai dengan keamanannya. Jadi itu benar-benar bisa dipelajari saat kita benar-benar paham tentang cakap digital, lalu selanjutnya diikuti dengan etikanya, terus budaya dan keamanan. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Jadi memang harus paket ya. Jadi kita harus bisa memahami dulu gitu kan ya, sampai akhirnya bisa praktek. Tadi satu-satu tipsnya mungkin bisa dipelajari juga ya, langsung dipraktekkan saja. Oke, terima kasih Mas Olan bantuan jawabannya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir untuk hari ini. Ada dari Frada Julian ya, buat Mas Aldiar. Terkait keamanan digital, bagaimana cara mengatasi keamanan setiap tugas yang salah satunya menggunakan teknologi baik AI maupun aplikasi penunjang lainnya, siswa lebih dituntut untuk lebih pro dan juga dengan medsos atau teknologi. Satu sisi ingin mencoba untuk kreatif dengan dunia teknologi, tapi takut akan suatu kebocoran tersebut. Menurut Bapak, bagaimana kami sebagai siswa untuk melakukan keamanan, terutama sekarang keamanan dalam menyimpan segala kreativitas siswa? Oke, ini benar-benar nyambung nih sama Mas Aldiar nih. Boleh dibantu dijawab? Oke, terima kasih pertanyaannya sangat menarik ya Mbak Tuba. Jadi pada poinnya nih mungkin kegelisahannya adalah kita udah punya banyak karya di dunia digital, tapi kita mau simpan di mana dan bagaimana dengan keamanannya. Ya. Nah, jadi adik-adik untuk storage di luar sana, jadi kalau kita punya karya, misalnya kita senang menulis, kita ada blogspot, nah itu kan kita tinggal bikin akunnya ya. Nah, itu intinya sih pada semua layanan. Poinnya tuh satu, yang penting kita bisa create password yang kuat supaya semakin aman data yang kita simpan di sana. Termasuk saya pribadi banyak menyimpan file pekerjaan saya karena sebagai software engineer ya. Kita pakai platform dari luar juga, yaitu repository misalnya GitHub. Nah itu kan tentunya itu data-data pekerjaan yang sangat penting sekali saya simpan di sana. Tapi selama kita menerapkan tadi yang sempat dibahas, jadi gunakan buat password yang kuat, kemudian update setiap 3 bulan sekali, kemudian juga kita tidak boleh sembarang klik link di perangkat utama yang kita gunakan. Nah ini nih, balik lagi ke perangkat. Jadi misalnya kita punya satu perangkat itu memang kita khususkan untuk menyimpan file-file penting. Nah perangkat tersebut kita harus rawat ya, kita harus rawat seperti misalnya kita update secara berkala operating sistemnya, kita update secara berkala antivirusnya, kemudian passwordnya juga kita update secara berkala setiap 3 bulan sekali. Jika kita lakukan itu secara rutin dan konsisten, insya Allah ya, jika tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, data kita akan aman, hasil-hasil kreativitas kita pun akan aman di sana.
Itu aja jawaban dari saya. Semoga dapat terjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, semoga bisa lebih menenangkan lagi ya. Jadi berhubungan dengan dunia digital, tadi sudah diberikan juga tips-tipsnya dan membuat password yang kuat bagaimana ya. Terima kasih bantuan jawabannya Mas Aldiar dan juga buat para penanya ya untuk pagi hari ini luar biasa sekali. Oke, setelah kita bertemu dengan pertanyaan yang sudah tadi dijawab langsung, saatnya sekarang ya, sekarang sudah tiba di penghujung acara, saya akan memanggil kembali ketiga narasumber kita untuk hari ini ya yang akan memberikan closing statement-nya begitu. Oke, boleh saya panggilkan kembali kepada Mbak Desti, ada Mas Olan dan juga Mas Aliar untuk memberikan closing statement-nya. Ya, apakah sudah siap? Jadi kita pengen tahu nih kira-kira apa saja yang harus di-highlight gitu ya, yang harus diingat oleh para peserta hari ini. Oke, boleh dimulai dari Mbak Desti dulu, silakan. Oke. Baik teman-teman semua, mungkin kalau dari sisi culture ya, teman-teman harus ingat bahwa Pancasila itu jadi landasan negara, juga landasan kita untuk berkegiatan baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Nah, dengan begitu nanti kita akan menciptakan budaya yang lebih positif nanti di dunia digital. Mungkin begitu dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Mas Olan, silakan. Oke, dari cakap digital ya, seberapapun canggihnya gadget dan aplikasi yang kita gunakan, selama kita tidak memahami fungsi dan cara memanfaatkannya dengan bijak, maka akan percuma. Jadi untuk menjadi masyarakat yang cakap digital, kita harus terus meningkatkan kompetensi diri kita di media digital. Terima kasih. Oke, itu dia. Jangan pernah berhenti belajar gitu ya, harus diasah terus. Oke, terima kasih. Sekarang selanjutnya Mas Aldiar, silakan. Oke, untuk adik-adik semua di sini, closing statement dari saya adalah jangan yang penting posting yang penting. Hindari klik sembarang link supaya kita aman di dunia daring. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Cukup jelas ya dari ketiga narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak. Itu dia closing statement-nya, dan saya juga akan memberikan kesimpulan sedikit saja nih dari hasil diskusi kita untuk pagi hari ini ya. Dari mulai budaya digital, kita harus mengetahui dulu kompetensi budaya digital ada apa saja. Tadi mengamalkan dan juga memahami nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus digitalisasi budaya, mencintai produk dalam negeri, dan mengetahui hak-hak digital ya. Nah, mari kita mengisi dunia digital yang sekarang ini dengan hal yang positif saja, karena menjadi tempat tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, dari mulai kecakapan, kita harus bisa memahami dan juga mengetahui fungsi aplikasi-aplikasi dari lanskap digital, ya, bisa memanfaatkan juga aplikasi dengan semaksimal mungkin, dan jangan lupa selalu mengasah soft skill dan juga hard skill kita. Untuk keamanan digital, kita juga harus paham nih kompetensi keamanan digital itu apa dan kenapa kegunaannya, agar kita lebih waspada lagi dari virus-virus dan juga kejahatan digital, ya. Protect your personal info, jadi jangan sampai ada yang bocor, jangan sampai sukarela disebarkan, ya, info-info yang bersifat pribadi di digital. Dan tips amannya tadi sudah diberikan juga untuk memakai password yang kuat, mengaktifkan 2FA, dan pastinya kita juga harus selalu waspada kalau ada telepon tidak dikenal, tidak usah diangkat, jangan klik juga link sembarangan, begitu ya. Oke, nah sekarang saatnya saya akan memberikan pengumuman dari peserta yang sudah ikut bertanya dan kami undi ya. Langsung saja kita ketemu sama 10 nama atau 10 peserta yang beruntung untuk hari ini. Ya, selamat untuk ke-10 peserta. Bisa langsung saja Bapak Ibu, adik-adik dilihat namanya apakah tercantum menjadi pemenang dompet digital atau e-wallet kita untuk pagi menuju siang ini ya. Jadi selamat sekali lagi dan terima kasih sudah ikut bertanya ya.
Oke, itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 untuk wilayah pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Dan pastinya tema kali ini etika pelajar di dunia digital ya. Sebelum acara kami tutup, kami ingatkan kembali agar netizen asik Indonesia dapat mengisi daftar hadir. Ini penting sekali, langkah-langkahnya bisa langsung diikuti ya, karena pastikan Anda sudah melakukan registrasi secara online. Terus link daftar hadirnya dapat diakses langsung di kolom chat yang sudah di-share oleh admin. Nah, sertifikat elektronik nanti akan dikirimkan ke email masing-masing setelah kegiatan ini selesai ya, setelah Anda mengisi daftar hadir begitu. Ya, terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu sekalian, adik-adik juga. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, ya, kepada Kakak JBI yang sudah menerjemahkan dan juga admin yang bertugas. Saya Putri Nika Sasti izin undur diri. Semoga pemaparan tadi bisa membantu kita semua ya di tengah perkembangan era yang secara global ini. Sampai bertemu kembali. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik tentunya. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia Maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih